Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di channel Majelis Ilmu Ca'rus ini. Mudah-mudahan bahasan kali ini memberikan pencerahan baik kepada saya pribadi dan bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan membahas tentang bagaimana agar hati tetap tenang di saat mendapatkan kesulitan. Bagaimana hati kita tetap tenang pada saat kita mendapatkan kesulitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah sebuah masalah. Maka jangan pernah hidup kalau tidak mau ada masalah. Saya ulangi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu adalah sebuah masalah. Maka jangan pernah hidup kalau tidak ingin punya masalah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru masalah itulah yang akan membuat kita dewasa, akan membuat kita matang, akan membuat kita mendapatkan sekian banyak pelajaran dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi. Teks ini saya ambil dari sekian banyak artikel para psikolog dan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar hati kita tetap tenang pada saat kita ditimpa masalah seberat apapun? Yang pertama, cobalah menyendiri dan mendekat kepada Tuhan. Cobalah menyendiri dan mendekat kepada Tuhan. Pada saat orang itu punya masalah, ada baiknya menyendiri, ada baiknya menghindar dari kerumunan, ada baiknya mencari tempat yang sepi agar kita bisa merenung kenapa masalah itu terjadi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menyendiri kita bisa mengekspresikan apa yang akan kita lakukan. Misalnya mau menangis, menangislah. Misalnya mau teriak, teriaklah. Tapi di tempat di mana orang lain tidak tahu, tidak mendengar teriakan kita, tidak tahu tangisan kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menyendiri. Maka dengan menyendiri kita bisa mengekspresikan, bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di balik dalam batin kita, sehingga dada kita terasa lebih plong, dada kita merasa lebih longgar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menyendiri. Yang kedua, yakini bahwa yang punya masalah bukan hanya Anda. Setiap manusia hidup pasti punya masalah. Manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang manusia yang tidak pernah berbuat salah. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Tidak akan pernah ada. Lalu ketika ditanya, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Maka Umar bin Khattab menjawab, orang baik itu adalah orang yang pernah melakukan sebuah kesalahan, adalah orang yang pernah melakukan sebuah kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwa yang punya masalah bukan hanya Anda. Kemudian coba teliti orang yang ada di sekitar kita, yang pernah jatuh, yang pernah punya masalah, yang pernah gagal. Kemudian hari ini
lihat orang-orang yang tetap survive, lihat orang-orang yang tetap sukses, walaupun dia dulunya pernah punya masalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi yakini bahwa yang punya masalah bukan hanya Anda. Yang ketiga, yakini bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak pernah memberikan jalan buntu. Allah tidak pernah memberikan kepada kita jalan buntu. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yakini bahwa masalah Anda suatu saat akan selesai. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, jangan cemas. Kalau Anda sekarang tertimpa masalah, kalau Anda sekarang sedang jatuh, kalau orang-orang di sekitar Anda sedang menjauhi Anda, kalau Anda pernah berbuat sesuatu yang membuat Anda terpuruk, yakini bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dengan seperti itu, maka hati Anda akan tetap tenang. Yang pertama, Anda menyendiri, ekspresikan seluruh apapun yang ingin kalian perbuat. Menangislah, teriaklah. Kalau Anda ada di pinggir lautan, lemparlah air dengan batu sekuat-kuatnya untuk mengekspresikan kekesalan Anda. Tapi jangan di depan umum. Kalau di depan umum, maka kata-kata Anda akan membuat orang lain sakit. Maka teriakan Anda akan membuat orang lain resah. Maka apa yang Anda lakukan justru kontraproduktif terhadap penyelesaian masalah yang Anda hadapi. Kemudian, yang kedua, yakini bahwa setiap manusia pasti punya masalah. Jadi Anda punya teman, Anda punya teman. Kalau Anda punya masalah, Anda punya teman, dan mungkin banyak. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah tidak punya masalah. Semuanya pasti punya masalah. Dan yang ketiga, yakini bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap sesuatu yang sulit pasti ada sesuatu yang mudah. Setiap awal pasti ada akhir. Yang berikutnya, introspeksi diri. Dalam kesendirian Anda introspeksi diri. Kenapa masalah itu timbul? Kenapa masalah itu terjadi? Kenapa Anda melakukan kesalahan-kesalahan itu? Ternyata setelah Anda introspeksi diri, oh iya, saya melakukan kesalahan itu karena saat itu saya sedang marah, sehingga saya mengusir orang terdekat saya. Introspeksi diri. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri dimulai dari batin yang bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi. Hindari menyalahkan orang lain. Saya ulangi, hindari menyalahkan orang lain. Hindari menyalahkan keadaan. Hindari menyalahkan siapapun. Karena orang yang menyalahkan orang lain itu orang pengecut. Orang yang selalu menyalahkan keadaan, dia seorang pecundang. Orang yang hebat adalah orang yang mengakui tentang kelemahan dirinya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan introspeksi diri kita bisa memulai dari awal lagi. Oh iya, saya berbuat salah. Oh iya, saya mestinya tidak berbuat seperti itu. Oh iya, apa yang saya lakukan mestinya tidak saya lakukan, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi introspeksi diri. Yang berikutnya, hindari menyalahkan orang lain. Hindari menyalahkan siapapun.
jangan pernah menyalahkan siapapun. Bukankah keadaan ini diakibatkan oleh, kalau Anda seperti itu, bertanyalah kepada diri Anda, kenapa orang lain tidak melakukannya? Toh yang kena dampak semuanya, tapi Anda yang bereaksi negatif. Semuanya kena, tetapi Anda sendiri yang tidak melakukan respon yang positif, sementara orang lain melakukan respon positif. Maka penyebab utamanya bukan keadaan, penyebab utamanya bukan karena orang lain, penyebab utamanya karena diri Anda sendiri. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, pikirkan dampak dari tindakan yang akan Anda ambil. Pikirkan dampak dari tindakan yang akan Anda ambil. Ingat bahwa ketika Anda punya masalah, Anda emosional, maka Anda akan melakukan sesuatu yang sebenarnya kontraproduktif. Kalau Anda melakukan seperti itu, Anda bunuh diri. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka setiap tindakan yang akan diambil harus dipikirkan dampaknya. Contoh, kalau saya marah-marah, orang lain tidak tambah mendekat, tapi orang lain tambah jauh dari saya. Kalau saya menyalahkan sekitarnya, maka orang lain tidak simpati kepada saya. Justru orang lain akan menyalahkan saya, mungkin mengatakan bahwa saya ini tidak dewasa, tidak matang, tidak tahu diri. Dia melakukannya, kita yang melakukannya, kita justru menyalahkan orang lain. Sekali lagi, pikirkan dampak dari tindakan yang akan Anda lakukan. Yang berikutnya, konsultasi. Ceritakan kepada teman dekat kita. Ceritakan kepada teman dekat kita. Ingat, teman yang bisa menjaga rahasia kita. Teman yang mau mendengarkan curhat kita. Teman yang selalu care, bukan hanya pada saat kita survive, pada saat kita gagal, pada saat kita sukses, tapi teman yang mau mendengarkan saat kita jatuh. Dengan kita bercerita kepada teman kita, yang pertama efeknya, maka dada kita yang sesak sebelumnya lambat laun akan reda, karena merasa apa yang ada di unek-unek kita disampaikan kepada orang lain. Syukur-syukur kalau teman kita itu bisa memberikan tips jalan keluar, problem solving dari apa yang kita hadapi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, susun rencana untuk mengatasi masalah secara bertahap. Susun rencana untuk mengatasi masalah secara bertahap. Saya ulangi sekali lagi, susun rencana untuk mengatasi masalah secara bertahap. Tidak langsung. Kalau Anda sedang jatuh dan Anda melakukan hal yang sangat fatal dan Anda menginginkan akan kembali seperti semula, normal seperti semula, akan sulit. Orang lain tidak akan percaya. Maka step by step, lakukan secara bertahap, lakukan secara natural. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusun. Satu tahap saya akan melakukan ini. Ingat, jangan berharap orang percaya lagi ketika Anda berbohong. Ingat, jangan harap orang lain akan care sekaligus pada saat Anda melakukan langkah-langkah itu. Karena orang lain akan melihat apa yang akan kita lakukan setelah kita jatuh, setelah kita berbuat salah. Misal,
Tahap yang pertama, Anda minta maaf kepada orang yang Anda sakiti. Anda minta maaf kepada orang yang telah Anda aniaya. Dan jangan mewajibkan orang lain memaafkan Anda. Tugas Anda hanya minta maaf. Tugas Anda hanya menjelaskan. Tugas Anda memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Jangan terlalu berharap orang lain percaya sama Anda. Jangan terlalu berharap orang lain akan memaafkan Anda. Itu urusan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jadikan masalah itu sebagai pelajaran berharga. Jadikan masalah itu sebagai pelajaran berharga. Sebenarnya hidup adalah masalah itu sendiri. Orang hidup butuh makan, masalah bukan. Orang hidup pasti lapar, itu masalah. Orang hidup butuh mandi, itu masalah. Orang hidup butuh uang, itu masalah. Jadi tidak ada dalam hidup yang tidak ada masalah. Orang yang hebat itu adalah orang yang pandai menyelesaikan masalah. Maka orang yang lapar, yang tidak pandai menyelesaikan masalah, dia mencuri. Orang ingin nikah yang tidak elegan, dia akan melakukan hal-hal yang salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan masalah itu pelajaran berharga. Ternyata melakukan seperti ini membuat saya jatuh. Ternyata setelah saya melakukan hal yang negatif, orang lain menjauhi kita. Ternyata perusahaan saya jatuh karena saya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melanggar aturan, melukai orang lain, menyakiti orang lain. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan masalah itu sebagai pelajaran. Yang berikutnya, jadikan masalah yang Anda hadapi itu sebagai momentum yang tepat untuk bangkit, untuk memulai dari sesuatu yang baru. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak ada orang yang tidak punya masalah. Maka orang yang hebat, yang punya masalah, menjadikan kejatuhan itu membentuk untuk bangkit. Ada sebuah filosofi yang cukup menarik. Orang tidak akan pernah gagal kalau setelah jatuh dia bangkit. 10 kali jatuh, 10 kali bangkit, maka dia akan sukses. 100 kali jatuh, 100 kali bangkit, maka dia akan sukses. Orang yang gagal adalah orang yang setelah jatuh dia tidak mau bangkit. Orang yang setelah punya masalah dia kemudian menyerah. Selama orang itu bangkit dari masalah yang dihadapi, maka Anda akan menjadi manusia yang baru yang insya Allah akan sukses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat yang terakhir, mendekatlah dengan Tuhan. Mendekatlah dengan Allah. Yakini bahwa Allah adalah jalan yang terbaik. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila musibah datang kepada kita, larilah kepada Allah. Masalah itu datang dari Allah dan Allah mudah untuk menyelesaikannya. Yang kedua, tawakal. Apa itu tawakal? Bukan tidak berusaha. Anda berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ingat,
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti terjadi. Kalau Allah sudah menghendaki masalah yang Anda hadapi itu selesai, maka akan selesai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sangat kuasa untuk menyelesaikan sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.